So mama tells me that I shouldn't bother, but I should just stick to another girl, a girl that surely deserves me. But I think Selamat pagi semua. Selamat pagi, Prof. Pagi, saya sambilan mau praktek ya. Baik, Prof. Jadi outfitnya kayak begini. Selamat pagi dan selamat datang kepada peserta webinar untuk awam. Peserta diharapkan untuk merename nama dengan nama panjang. Terima kasih. Suaranya nggak begitu jelas, kenapa ya? Apakah sudah jelas, Dok, sekarang? Sekarang udah lebih mending sih, tadi nggak jelas banget deh. Oh iya, mungkin tadi karena ada transisi lagunya juga, Prof. Oh, baik-baik. Baik, Prof. Nanti akan dimulai di jam 9 ya, Prof? Baik-baik. Terima kasih, Prof. don't go. You're a freak, you're a goon. My mama told me not to hang out with girls like you. You're bad news, baby. You got holes in your jeans and rips in your skirts, and you walk around like you ought to be on the cover of the magazines. So baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go. So baby, please don't go. Baby, please don't go. Lately, I find myself out gazing at stars, hearing guitars like someone in love. Sometimes the things I do astound me, mostly whenever you're around me. Lately, I seem to walk as though I have wings, bump into things like someone in love. Each time I look at you, I tempers aglow, feeling like someone in love. Lately, I seem to walk as though I have wings, bump into things like someone in love. Each time I look at you, I tempers aglow, feeling like someone in love.
Selamat pagi dan selamat datang kepada para peserta dan selamat juga datang kepada Dr. Maharati. Selamat bergabung dokter. Untuk para peserta diharapkan untuk merename nama dengan nama panjang. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Sembah Nun, Prof. Cin. Sehat nih, Prof. Selamat pagi, Dokter Ati ya. Enje, Prof. Nggak kelihatan lo, kamu di mana? Baiklah, Dokter Ati, aku sambilan mau praktik ya. Jadi seperti ini modelnya. Wah, terima kasih Dokter Ati ya. Saya yang terima kasih, Prof. Sembah Nun, Prof. Terima kasih banget. Jadi sambil ikut Dokter Ati, sambil ikut sakitnya, takutnya nanti nggak keburu kalau sampai selesai baru jalan dari rumah. Enje, Prof. Di Enje, rumah Prof. aja. Jadi Ini banyak psikiater anak yang bergabung. Gimana? Banyak yang bergabung juga, ada Dokter Indah, Prof. dari Bali. Oh ya, aku nggak belum melihat sih ini siapa Ye, aja. Selamat ada. pagi, Prof. Cin. Selamat pagi, Dokter Ati. Oh, Dokter Indah malah dari mobil ya. Iya, Prof. Masih mau sembahyang purnama ke Penebel. Oh, Ye, ada Dokter Leni, Mbak Leni. iya, wah, luar biasa nih. Terima kasih Terima banget kasih. ya. Sudah bergabung. Ada Prof. Simbolon juga menikah, Prof. Ada Prof. Simbolon juga ya? Nje, Prof. Yusuf. Aduh, aku Selamat maaf lah, pagi, aku lihatin Prof. satu persatu pesertanya. Nje. How you felt in my hands, I could be a pretty girl. I'll wear a skirt for you. I could be a pretty girl. Shut up when you want me to. I could be a pretty girl, never make you blue. I could be a pretty girl, I'll lose myself in you. I was so blinded by you. Now I cry, just thinking about the fool that I was. I was such a fool. Now but better for me. I don't need all your negativity. I could be a pretty girl. I'll wear a skirt for you. I could be a pretty girl. Shut up when you want me to. I could be a pretty girl. I'll never make you blue. I could be a pretty girl. I'll lose myself in you.
Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar untuk awam. Perkenalkan, saya Cokorda Dewinta sebagai MC webinar pada pagi hari ini. Webinar ini adalah kolaborasi antara Departemen Pengabdian Masyarakat BEM IKM FKUI 2021 dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Webinar kali ini akan membawa topik yang sangat menarik nih tentunya, yaitu anak hiperaktif, apakah normal? Oleh Dr. Gusti Ayu Maharati, Magister Kesehatan, Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan. Selamat datang kepada Dr. Rati. Terima kasih, Dek Cok. Cok siapa panggilannya? Cok Inta, Dok. Cok Inta ya. Sebelum memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Adapun rundown dari hari ini adalah, setelah ini akan ada pembacaan CV moderator, dilanjutkan dengan CV narasumber, lalu pemaparan dari narasumber, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, dan diakhiri dengan penutupan. Setelah ini akan ada sambutan dari Prof. Dr. Chin Wiguna, Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan, yang juga merupakan Ketua Seksi Psikiatri Anak dan Remaja PDS-KJI, dan Ketua Divisi Psikiatri Anak dan Remaja KSM atau Departemen Kesehatan Jiwa RSCM FKUI. Kepada Prof. Chin, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih panitia yang sudah memfasilitasi acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Maharati ya yang sudah bersedia untuk memberikan kita banyak ilmu pada pagi hari ini ya. Karena kita tahu bahwa Dr. Maharati yang merupakan seorang psikiater anak yang handal ya dari Universitas 11 Maret. Dan pagi hari ini Dr. Maharati akan membawakan suatu topik yang juga hangat banget ya terkait dengan anak hiperaktif. Kita tahu bahwa masalah perilaku hiperaktif ini merupakan masalah yang cukup aktual ya dan tidak pernah reda dari waktu ke waktu ya. Oleh karena memang angka kejadian anak-anak dengan perilaku hiperaktif atau mungkin menjadi gangguan pemusatan perhatian hiperaktivitas ini cukup banyak ya, sehingga apa yang dibawakan oleh Dr. Maharati merupakan hal yang sangat penting buat kita semua ya, buat kita tahu dan buat kita kenali agar mungkin bisa kita manfaatkan nantinya ya, apakah buat keluarga kita sendiri ataupun merupakan buat keluarga-keluarga lainnya ya, sehingga kita bisa menginformasikan dan mendiseminasi informasi ini kepada banyak orang. Oleh karena itu, saya sungguh mengucapkan terima kasih kepada Dr. Maharati yang sudah bersedia pagi hari ini. Bukan hanya Dr. Maharati saja, tapi juga kepada Dr. Kusuma Minayati yang sudah bersedia menjadi moderator, dan juga untuk teman-teman sejawat saya ya yang sudah bersedia hadir pada pagi hari ini. Ada Prof. Simbolon, ada Dr. Indah dari Denpasar. Wah, saya sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih ya. Pagi-pagi sudah meluangkan waktu untuk ikut serta pada kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Saya juga mengucapkan terima kasih ya untuk para peserta pastinya ya lainnya yang sudah meluangkan waktu ya di hari Sabtu pagi, waktu mungkin untuk keluarga atau untuk diri kita sendiri, tapi kita sempatkan untuk belajar. Jadi saya sungguh mengapresiasi apa yang teman-teman sejawat lakukan atau teman-teman yang memang sudah ada di acara pada pagi hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang saya katakan sudah memfasilitasi kegiatan ini. Dan sebagaimana kita ketahui, kegiatan ini merupakan kerjasama ya dari Divisi Psikiatri Anak dan Remaja, KSM atau Departemen Kesehatan Jiwa FKUI RSCM dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, yaitu Seksi Psikiatri Anak dan Remaja. Kemudian ada juga dari BEM IKM FKUI 2021 dan Unity of Mental Health. Oleh karena itu, mungkin saya tidak berpanjang-panjang lagi ya. Saya ucapkan selamat mengikuti acara webinar kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih
Prof. Chin atas sepatah dua katanya. Tanpa menunda lagi, sekarang kita beralih ke acara utama kita, yaitu webinar dengan topik Anak Hiperaktif, Apakah Normal? Yang akan dipimpin oleh moderator, yaitu Dr. Kusuma Minayati, spesialis kedokteran jiwa. Izinkan saya untuk membacakan CV moderator kita. Dr. Kusuma Minayati adalah staf divisi psikiatri anak dan remaja KSM atau Departemen Kesehatan Jiwa RSCM FKUI. Dokter juga merupakan anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, pembicara dari forum ilmiah dan awam di berbagai media, dan juga sudah mempublikasi ilmiah jurnal nasional dan internasional. Kepada Dr. Kusuma, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Inta atas pendahuluan dan perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Dokter, Bapak Ibu sekalian, yang pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama ya, Prof. Dokter, Bapak Ibu, tentang kesehatan jiwa anak dan remaja. Untuk topik pada pagi hari ini akan membahas mengenai hiperaktif pada anak, apakah normal ya. Jadi ini sangat menarik untuk kita nanti bahas bersama-sama. Telah hadir bersama kita pembicara kita pada pagi hari ini, Dr. Gusti Ayu Maharati, MKes, SPKJ Konsultan. Beliau adalah pengurus seksi psikiatri anak dan remaja Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Izinkan saya membacakan beberapa poin dari CV beliau yang tentu saja kalau dibacakan semua banyak sekali ya. Jadi secara singkat, Dr. Maharati menempuh pendidikan dokter di FK Udayana, kemudian menempuh pendidikan spesialis kedokteran jiwa di FK UNS Surakarta. Kemudian beliau juga mendapatkan gelar konsultan dari pendidikan spesialis subspesialis ya psikiatri anak dan remaja di FKUI RSCM. Saat ini Dr. Maharati berpraktik di FKUNS Surakarta dan staf medis di RS Dr. Muardi. Beliau juga adalah pengurus Majelis Kolegium Psikiatri Indonesia dan pengurus PDSKJI cabang Surakarta. Baik, tanpa berlama-lama lagi, sepertinya juga sudah pada tidak sabar untuk belajar, kita mungkin bisa mempersilahkan waktu dan layar pada Dr. Maharati untuk dapat mengawali diskusi kita atau belajar kita pada pagi hari ini dengan pemaparan. Silakan Dr. Maharati. Terima kasih Dr. Kusuma. Ya, Terima kasih panitia, keren ya, muda ceria, keren, berprestasi ya. Terima kasih juga peserta yang hadir saat ini, teman-teman saya, senior saya, Prof, adik-adik saya, luar biasa semua. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya share materi saya. Oke. Apakah sudah? Sebentar. Apakah sudah dokter? Ya, saya sudah terlihat dokter, silahkan dok. Oke, saya share slide ya. Terima kasih, sekali lagi terima kasih. Saya sangat bahagia, sangat senang diberi kesempatan. Terima kasih Prof. Chin, tapi sayang beliau sudah lab ya. Sangat senang diberikan kesempatan berbagi, belajar bersama, dikaitkan dengan kasus-kasus pada anak umumnya ya, terutama khususnya kita bahas hari ini tentang anak hiperreaktif ya. Apakah normal ya? Gitu. Berbicara tentang normal, tentu kita nggak akan bisa jauh-jauh dari normal itu sendiri seperti itu. Tentu saja normal itu kita ngelihat dari
yang dulu-dulu secara teori sebelum kita mengatakan bahwa seseorang itu normal atau tidak. Seseorang dikatakan normal secara perkembangan, ya, secara perkembangan adalah ada unsur bio, psikososial, kultural, spiritual dan sebagainya. Artinya mencakup tidak hanya satu, ya. Ada dikaitkan psikoseksualnya yang dikaitkan dengan jenis kelamin dan lain-lain. Dikaitkan dengan psikososial, bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kecerdasannya, bagaimana dikaitkan mereka proses pembelajaran sosialnya, bagaimana sosiokulturalnya. Dan saat ini kita memang membahas lebih kepada perilaku, lebih ke psikomotor, perkembangan motoriknya. Tapi nanti akan juga berdampak pada faktor-faktor yang lain. Apakah nanti secara sosial, secara kecerdasan, dan lain-lain. Nanti akan kita bahas. Dari mana sih? Yang mungkin ada splatter yang ini mohon panitia di apa namanya, di off-kan ya suaranya. Baik, dikaitkan dengan perkembangan. Contoh yang tadi saya maksud dikaitkan perkembangan dari seorang anak. Misalnya tadi kita bilang hiperaktif ya, tapi kita harus melihat nih perkembangannya. Sesuai nggak konteks dia sebagai anak yang lagi mengembangkan. Misalnya berapa, 1 tahun dia mulai dari hanya duduk, merangkak, kemudian dia sudah bisa berdiri, berjalan yang aktif sekali. Terutama nanti dikaitkan dengan yang dia gerak terus, dikaitkan dengan gejala yang menyangkut masalah-masalah nanti apakah seseorang anak itu dianggap hiperaktif, hiper, bukan aktif. Seperti itu ya. Kita lihat anak yang usia 3 tahun naik sepeda di lingkungan rumahnya, kemudian manjat-manjat, kemudian coret-coret tembok, seperti itu. Tentu karena dia sesuai usianya, kita tidak anggap abnormal atau tidak kita anggap hiper bila dia gerak-gerak terus dan tidak mengganggu fungsi sebagai anak. Ada kriteria waktu juga yang menentukan seperti itu. Beberapa orang tua akan, aduh ini anak saya hiperaktif, karena orang tuanya nggak mau diganggu, diajak bermain sama anaknya sebagai pengasuh, sebagai caregivernya, karena lagi asik nonton drama Korea seperti itu, atau lagi asik di gadgetnya seperti itu. Jadi dasar dari penegakan kita diagnosis atau kita tentukan bahwa seseorang memang benar hiperaktif, tentu seorang dokter, seorang psikiater akan menilai, oh ini memang melebihi dari konteks perkembangannya. Seperti itu, ada dasar konteks perkembangan, konteks fungsi, dan kriteria waktu, seperti itu. Ya, tentu kalau kita menyebut dengan dasar tadi, terus yang hiperaktif kayak apa sih, kayak gitu ya. Kita mengacu kepada suatu disorder, suatu gangguan yang namanya attention deficit hyperactivity disorder atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Kalau yang suka nonton bioskop atau kartun zaman dulu nih, kita lihat nih, kayak Speedy Gonzales, Daffy Duck, atau yang terakhir si Alex di film Madagaskar ya, dia banyak bicara, nggak bisa duduk tenang. Ini adalah contoh-contohnya yang kalau kita bilang dia hiperaktif gitu. Tapi hiperaktif beneran, apakah suatu kemudian kita merujuk suatu disorder, balik lagi, apakah presentasi gejala tersebut mengganggu fungsi? Fungsi dikaitkan juga perkembangan. Karena kita seperti diketahui yang baru ini masuk di kriteria gangguan
neurodevelopmental. Jadi ada gangguan secara neurologis terutama di otak anak ini ya. Sering dengan masalah impulsif, distrak, dan hiperaktivitas ya. Kalau kita lihat nih kayak gini nih, kacau banget ya, sesuai di gambar ini. Nah, yang sering tadi tambahannya ya, selain hiperaktif, impulsif, yang dikatakan bahwa seseorang mengalami ini gejala ADHD ini ya, masuk pemecahan masalah, tampil dalam bentuk pemecahan masalah, susah mengikuti aturan, dan nanti secara kriteria diagnosis nanti ada lebih lengkap di bawahnya ya. Nah, bagaimana orang tua biasanya mengeluhkan kepada kita, kepada dokter, kepada psikiater ya, khususnya psikiatri anak. Biasanya keluhan hiperaktif, anak itu bergerak terus dok, nggak ada istirahatnya. Dia kayak ada selalu di mana-mana. Selalu harus dituntun, lari kemana-mana. Bahkan pernah hilang loh, katanya seperti itu. Kayak mesin yang selalu on. Kalau di kelas nggak bisa duduk diam. Anak lain tuh padahal asik. Dia selalu ngobrol kemana-mana. Seperti di sini. Anak yang lain duduk tenang, rapi gitu di usia sekolah, dia malah kursinya diangkut, taruh di atas, dan lain-lain. Atau malah ada yang duduk di atas meja seperti itu. Dalam tanda kutip, kelihatannya guru akan mengatakan bahwa anak ini nakal, seperti itu. Padahal tidak seperti itu ya. Ada diagnosis kita namanya gangguan conduct disorder, kalau kita sebut seorang anak mengalami nakal, seperti itu. Lanjutnya, biasanya orang tua mengeluhkan, dia itu kayak nggak pernah ada rasa takutnya ya. Kalau saya bicara sering, belum selesai ngomong sering dipotong, nggak sabaran, ya langsung jawab sebelum ditanya lengkap udah jawab. Sering dadakan, jadi sembrono banget, harus terus diawasin. Kemudian dikaitkan dengan disorganisasi, juga ada gangguan tampil dalam bentuk disorganisasi. Orangnya kacau balau, kamarnya kayak kapal pecah ya, tidak bisa merapikan barangnya, kapal pecah tadi, kacau balau di meja belajarnya, sering kehilangan barang yang kecil, terutama kalau anak SD yang dulu masih pakai pensil, itu hampir setiap hari itu mesti hilang, ketinggalan, seperti itu. Sampai orang tua mengeluhkan, saya sampai bosan loh beliin pensil sama penghapus, seperti itu. Kemudian juga didapatkan seperti tadi perkembangan sosial yang buruk ya, saya sampaikan dikaitkan perkembangan. Nggak bisa bergaul dengan temannya, temannya sering menghindar, sering terlibat masalah dengan temannya sehingga sering merasa diejek, sering dijadikan kambing hitam, seperti itu orang tua akan mengeluhkan. Kemudian muncul perilaku agresif, seringkali berantem dengan temannya, dikatakan usil, mengusili lebih dulu, menantang, jadi sikapnya itu menantang orang, mengiritasi orang, sehingga jadinya berantem. Sering mengeluhkan, orang tua mengeluhkan, temannya sering mengadu kepada saya kalau si anak suka memukul. Ya, kalau tidak berantem, sering mengeluarkan suara-suara bikin onar dengan teriakan-teriakannya. Kemudian yang teman-temannya mengatakan kalau mau main pukul-pukul, ternyata dia beneran mukul, seperti itu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dikatakan anak nakal tadi. Selain itu, selain yang tadi dikatakan nakal, ternyata si anak juga punya konsep diri yang buruk, merasa rendah diri, sering merasa bodoh, nakal, apalagi orang-orang guru tuh mengatakan saya nakal, jadi saya bener nakal. Guru mengatakan saya bodoh, jadi kayaknya beneran deh bodoh, biarin aja. Atau saya dikatakan jahat, ini ke teman, seperti itu. Dan label ini akan nanti berpotensi membuat atau mengembangkan yang namanya
suatu komorbiditas dengan gangguan lain, misalnya dengan kondak, misalnya dengan gangguan menentang, ya, namanya ODD, Oppositional Defiant Disorder, ya. Kemudian seringkali tampak dari temannya lebih kecil dari dia karena itu tadi dia kurang percaya diri dengan bergaul dengan teman sebayanya yang notabene suka mengejek biasanya dengan perilakunya dia. Mudah menyerah, sering mempermalukan, dikatakan orang tua, dia seperti kayak mempermalukan dirinya, kayak cari perhatian aja gitu. Dan seringkali juga menghindar dari teman-temannya yang membuat dia tentunya pernah merasa sakit hati. Karena tipikal seorang anak dengan ADHD ini lebih sensitif sebenarnya dibanding orang lain, dibandingkan anak lain dengan konsep diri yang buruk ini, ya. Kemudian dikaitkan motoriknya juga dikatakan koordinasinya buruk, ya, buruk, sering jatuh, jalannya kadang kayak nggak bisa santai, kaku, nggak seimbang. Kalau jalan aja sering jatuh, pegang gelas sering jatuh, dan yang jelas tampak biasanya tulisannya sangat buruk, dikaitkan koordinasi motorik atau gangguan dalam motorik halusnya. Jadi tulisannya besar-besar, tentunya kurang bagus, ya. Nah, kalau kita tambahannya tadi gangguan pemusatan perhatian ditambahkan dengan hiperaktivitasnya, karena gangguan tadi biasanya bisa tampil predominan dengan hiperaktif tadi atau presentasinya dalam bentuk inatensi. Tampil misalnya ibu mengeluhkan anaknya acuh, nggak mendengarkan, ya, kayak masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Dia itu herannya, kok dia mudah lupa, dia inget loh Ipin Upin misalnya contohnya, tapi di sekolah dia lupa terus, ya. Dan sering tanpa bengong, susah mengikuti instruksi guru yang diberikan kepadanya, bila biasanya panjang-panjang, ya. Pekerjaannya biasanya seringkali nggak tuntas, meskipun secara kecerdasan dia bisa menjawab, tapi nggak selesai. Kemudian sering melamun, kayak mengawang-awang kayak gitu temannya, sedangkan temannya asik mengerjakan tugas, seperti itu. Beberapa anak sering bertanya suatu hal berulang-ulang, dan ini sering tampil dalam bentuk kayaknya ini juga ada spektrum autis, ya, dikit kadang dianggap seperti itu. Karena dia sering mengulang, bertanya-tanya, bikin beberapa orang yang dia ditanyain, terutama orang tuanya, kayak bosen, kayak emosi, muncul emosi pada orang tua, sehingga nantinya jadi berantem deh sama anak orang tuanya ini, ya. Untuk daya ingatnya, dia mungkin dikaitkan karena daya ingatnya yang kurang bagus, sehingga pikiran berulang itu yang tadinya dia belum ingat udah nanya, kayaknya jadi muncul lagi gitu, ya. Dan yang paling dikaitkan dengan fungsi dia sebagai anak, seringkali dia diajarin itu hafal, ya, udah bagus, tapi besoknya nggak selesai karena dia lupa, jadi nilainya kurang bagus, meskipun secara potensi dia bagus gitu. Atau dicek IQ-nya, dia secara IQ verbal biasanya bagus. Kalau diajak ngomong, dia bagus. Tapi maksudnya ujiannya secara oral dia bagus. Tapi gilirannya performanya saat tampil secara hasil itu kurang bagus, jauh. Jadi kalau kita tes IQ, kalau kita bandingkan IQ tes verbal dengan performanya, biasanya perbedaannya cukup jauh, ya. Kemudian kalau pesan juga sering tidak disampaikan atau tidak dikerjakan apabila instruksinya cukup panjang, seperti itu, ya. Dan seringkali ini inatensi yang dikaitkan yang belakangan tadi juga muncul dominan presentasinya, sehingga kita mengatakan bahwa
dia ADHD yang predominan dalam kriterianya nanti ada predominan inatensi seperti itu. Adapun perjalanannya sampai saat ini, kenapa gangguan ini akhirnya sekarang ini dikaitkan presentasi tadi ada yang inatensi dan lain-lain, yang impulsif hiperaktivitas ini ada 3 sebenarnya gejala campuran ya yang ketiga. Nah, di awal sebenarnya ada tahun 52 nih dikatakan bahwa minimal brain dysfunction ya. Dan kembali sekarang bahwa ini gangguannya adalah gangguan neurodevelopmental. Akhirnya mengacu ke yang dulu sepertinya ya, bahwa ada kerusakan dikaitkan dengan sesuai perkembangan teknologi, perkembangan ilmu. Nah, ternyata banyak ditemukan gangguan ini ya. Akhirnya perjalanannya seperti ini, perubahan dikaitkan definisi gangguan ADHD ini, yang saat ini kalau dulu yang sebelumnya itu hanya ditemukan masa kanak ya, tapi sekarang juga ADHD ini ditemukan pada fase dewasa ya. Nah, kriterianya berdasarkan DSM-5 ini adalah minimal memenuhi 6 dari 9 gejala yang tadi sudah disampaikan dengan jelas ya, bila dia berada di bawah 17 tahun. Sedangkan bila lebih dari 17 tahun, jadi ADHD dewasa ini ya, kita anggap sudah yang ADHD dewasa, itu hanya butuh 5. Minimal 6 bulan menetap, ya. Kalau yang gangguan lain tadi kan tidak menetap ya, minimal 6 bulan sudah, dan gejala itu menetap minimal 6 bulan, dan biasanya onsetnya kalau dulu di DSM-4 TR itu hanya 7 tahun biasanya onsetnya, ini bisa 12 tahun biasanya untuk nanti muncul gejala-gejala hiperaktivitas impulsifnya. Misalnya tadi ya, gelisah, susah duduk tenang, memanjat, lari-lari, susah melakukan tugas dengan tenang, dengan senyap, ya, tidak nyaman diberikan tugas-tugas yang butuh ketahanan mental, ya, melakukan atau berbicara yang banyak, yang yang ngobrol atau mengganggu temannya di kelas ya, kemudian menjawab tiba-tiba mendadak belum lengkap, susah menunggu giliran, dan memotong pembicaraan orang lain ya. Kemudian tadi gejalanya sudah jelas, yang inatensi, kita fokus yang hiperaktif ya, dikaitkan dengan hiperaktif, sehingga nanti menjawab apakah hiperaktif itu normal atau tidak. Sehingga kita bergerak bahwa kemungkinan besar bila dia tidak sesuai tahap perkembangannya, tentu kita sudah berani menegakkan diagnosis ADHD ini sesuai kriteria diagnosis dari DSM-5. Nah, untuk prevalensinya ternyata dari CDC ini 2012 ya dikatakan ternyata di usia 9 tahun itu yang terbanyak ya, hampir 24% ya. Bahkan di awal cukup tinggi juga, usia 4 tahun itu di bawahnya juga ada sekitar 16%. Jadi banyak anak-anak yang mengalami gangguan ini ya, terdiagnosis ADHD ini. Seperti itu. Dan apa sih gejala dan dikaitkan dengan gangguan fungsinya nanti, hendaya fungsinya dikaitkan dengan gangguan ini ya. Yang belum sekolah biasanya lebih ke perilakunya, gangguan perilaku. Saat sekolah ditambahkan dengan adanya gangguan dalam fungsi akademisnya, kemudian dikaitkan dengan teman sebaya, dia sering berantem ya, sering nggak bagus dikaitkan tadi. Kemudian ada rasa percaya diri yang rendah, yang kemudian bertahan sampai remaja. Remaja ditambah lagi dengan isu-isu masalah kepatuhan, pelanggaran terkait peraturan tersebut, merokok, perlukaan. Yang ini sampai dewasa, kemungkinan mengalami perlukaan itu banyak ditemukan saat kuliah atau bahkan dewasa.
Nah, kuliah dan dewasa sering dikaitkan dengan pekerjaannya, dikaitkan dengan fungsi dia sebagai mahasiswa seperti itu. Dan jangan lupa bahwa seorang yang mengalami ADHD sangat mudah mengalami penyalahgunaan SAT, dan yang saat ini di bawah tapi masih dalam kelompok penyalahgunaan SAT adalah kecanduan gadget, kecanduan game, kecanduan internet, kecanduan pornografi yang akan membuat gangguan ini semakin bertambah berat. Seperti itu. Penyebabnya masih belum diketahui ya secara pasti, tapi peranan genetik itu besar sekali ya. Terkaitkan juga ada kemungkinan juga atau faktor risiko yang tinggi kerusakan di otak. Kalau yang yang sudah lahir ya terpapar logam berat, kemudian selama hamil atau dalam kandungan ibunya mungkin terpapar alkohol, merokok ya, kelahiran yang prematur, berat badan lahir rendah. Tapi peranan genetik ini sangat besar dikaitkan dengan neurotransmitter, transporternya ya. Nah, ternyata dari penelitian peranan dari otak di frontal ya, terutama di korteks prefrontal di sini sangat penting dikaitkan dengan fungsinya. Kenapa tadi si anak itu nggak bagus di sekolahnya? Dikaitkan dengan pengambilan keputusannya, dia karena fungsi eksekutifnya terganggu. Kenapa dia bergerak sangat seperti tadi, kayak motor tadi ya, kayak dipacu oleh motor ya, artinya kalau robot itu atau mainan ya, itu kalau udah baterainya soak baru diam ya saat tidur ya. Kemudian dikatakan bahwa di otaknya tidak cukup GABA, tidak cukup neurotransmitter dopamin yang dilepaskan. Di ginjalnya tidak cukup norepinefrin dan epinefrin dilepaskan. Di livernya tidak cukup kolin yang dilepaskan. Di ususnya tidak cukup serotonin yang dilepaskan. Ini yang secara etiologi mempengaruhi ya yang di otak tadi, fungsi di korteks, terutama korteks prefrontal, basal ganglia, dan juga cerebellum dikaitkan gejala-gejala yang muncul. Nah, ini adalah rangkuman dari beberapa penelitian ya. Ada yang mengatakan tadi di basal ganglianya, di korteks prefrontalnya, dan cerebellum. Yang ini nanti mempengaruhi sekali fungsi-fungsi dikaitkan yang fungsi eksekutifnya, fungsi motoriknya yang terganggu, dan lain-lain. Ini areanya ya di korteks prefrontal, parietal, occipital, dan lain-lain, juga melibatkan talamus. Ada juga teori yang mengatakan bahwa gangguan ini adalah suatu inflamasi kronis juga gitu, dikaitkan dengan reaksi atau kita sebut ROS ya, reaktif oxygenating species yang memicu ya, sehingga nanti dasar dari pemberian farmakologinya ini dikaitkan dengan tadi ya, neurotransmitter yang terganggu dikaitkan dengan reaksi stres oksidatif ini. Dikaitkan juga sistem imun yang terganggu, dikaitkan dengan pencernaan tadi. Yang terjadi adalah gut dysbiosis, artinya terjadi perenggangan dari sel-sel usus itu diakibatkan sistem imun. Ada interleukin yang terlibat, ada interferon gamma yang terlibat. Dikaitkan juga dengan fungsi nervus vagus dan lain-lain yang memacu seperti simpatisnya terangsang terus seperti itu. Nah, dikaitkan dengan etiologi tadi bahwa faktor genetik tentu tidak bisa kita pisahkan bahwa ini berinteraksi ya, dikaitkan dengan tadi penggunaan alkohol, dikaitkan dengan pola asuh
orang tua, ya. Dikaitkan dengan lingkungan bila mana dia mendapatkan stres psikososial, ya, baik stres psikologis, stres fisik, stres lain-lainnya, ya. Banyak dikaitkan dengan nanti dia secara seksual kah, secara psikologis, secara fisik seperti itu. Nah, seperti ini yang saya maksud jelasnya ya, dikaitkan dengan faktor individu. Kita setiap melihat sesuatu gangguan pada gangguan psikiatri, kita selalu konteksnya adalah bio, psiko, sosial, kultural. Dikaitkan dengan konteks individunya, konteks daripada keluarga, konteks family, dan juga konteks kultur, sosial, spiritual, seperti itu yang dimaksud tadi lingkungannya. Tadi sudah disampaikan ya. Dalam ini mungkin secara psikologisnya ya, social support sangat membantu ya. Apalagi lingkungan keluarganya yang kurang bagus, secara genetik kita didapatkan juga adanya polimorfisme dikaitkan dengan dopamin transporternya seperti itu ya, dikaitkan dengan faktor neurologi jalur-jalur dari neurotransmitter. Nah, seringkali semakin dewasa ya, semakin bertambahnya umur, komorbiditasnya semakin banyak ya. Ada yang kalau di awal tadi dikaitkan dengan masalah perilaku yang muncul, tapi sering disertai juga dengan kecemasan, depresi, spektrum autis, komorbiditasnya dengan Tourette juga ya, Tourette syndrome. Dan sering sekali masalah tadi tuh, gangguan belajar dengan kelompok sebaya, perlukaan ya. Seperti itu yang muncul, yang tampil, yang nanti kita dapat temukan pada pasien ADHD ini. Dalam konteks tadi, stres psikososial yang tadi, seringkali juga tampil ya, seorang anak yang kita periksa mudah distra, ya, nggak mendengarkan, kacau di pengaturan sehari-harinya, gelisah, susah tidur, hiperaktif. Sering gejala ini muncul pada seorang anak yang mengalami trauma atau stres psikologis kronis. Tentu dengan pemeriksaan kita harus jeli sebagai seorang dokter, kita harus jeli sekali mengenali yang seperti ini. Jadi kriteria kita menguasai kriteria diagnosis itu benar-benar harus tidak mengenyampingkan bahwa jangan-jangan ini faktor trauma, faktor stres yang awal. Artinya gejala itu tidak menetap, munculnya kita juga tanyakan ada penyebab yang lain. Tentu dengan wawancara psikiatri yang baik, seperti itu. Nah, sering sekali ini tampil ya, yang tadi contohnya, di keluarga dikaitkan fungsi keluarga ya, fungsi keluarga secara emosional dibandingkan anak-anak normal, ini sangat berbeda, lebih bagus pada anak yang didapatkan pada anak normal, fungsi keluarga secara emosional juga, ya. Kemudian dibanding yang anak normal, pada pasien ADHD ini banyak yang kemudian mengembangkan perilaku sering tampil dalam bentuk pencurian, baik kecil atau besar, berbohong, berantem, seperti itu. Baik menyiksa binatang dan lain-lain, bila tentunya sudah mengembangkan komorbiditas, gangguan dengan yang lain, seperti itu. Dampaknya tentu bila di sekolah mempengaruhi prestasi sekolah, karena dikaitkan dengan perilakunya. Juga perilaku kelas yang buruk, sering dihukum, prestasi jadi buruk, remedial berulang kali, bahkan beberapa gagal dan juga dapat dikeluarkan dari sekolah. Dan yang lain adalah dikaitkan fungsi sosialisasi, risiko penyalahgunaan SAT dan non-SAT, risiko kecelakaan meningkat. Kalau dia sudah di masa depannya dia bekerja, kemudian menjadi pekerjaan yang rendah. Dirujuk biasanya di kita bila ada retardasi mental, gangguan belajar,
gangguan penyakit yang menyertai yang kronis, ada riwayat abuse, ada cemas, depresi, agresi, kejang, dan gangguan tidur. Nah, untuk terkait beratnya, dikaitkan nanti terapinya, tentu kita menentukan di DSM-5 ada yang namanya level ringan, sedang, berat. Dikaitkan dengan jumlah dari simptom yang menyertai dan juga derajat daripada gangguan dalam hal fungsi perannya seorang anak tersebut ya. Seperti ini nih, ada yang berat, yang bila sudah melakukan sesuatu hal, misalnya ada kriminal dan lain-lain. Nah, untuk penanganannya ini tentu kita harus benar-benar mengidentifikasi target simptomnya supaya dapat menangani gangguan ini dengan baik. Seperti kita ketahui bahwa ini suatu gangguan yang kronik. Jadi penggunaan terapi sangat penting di sini ya, dan juga tentunya monitoring dikaitkan dengan hasil terapi dan hasil akhirnya. Untuk non farmakologis kita biasanya berikan terapi behavior, saran untuk exercise dan diet dikaitkan tadi ya, adanya inflamasi dikaitkan dengan disbiosis usus. Tentu hal-hal diet dikaitkan dengan pemberian daripada karbohidrat yang saya lupa menampilkan, ada jurnal terbaru 2020 ternyata penggunaan karbohidrat dengan indeks glikemik yang tinggi itu sangat berpengaruh dikaitkan dengan diet pada ADHD ini. Dan juga pemberian psikoedukasi pada orang tua, pada guru, tentu pada pasien bila sudah cukup umur. Dan dikaitkan dengan pemberian terapi non farmakologisnya, tentu terapi. Nah, ini yang diberikan, kenapa di sekolah kita perlu akademiknya. Di rumah tentu dengan reward dan token ekonomi, dengan contohnya mungkin jalan, naik sepeda, lari, atau jalan potensi perlukaan 3 kali, penyalahgunaan alkohol, dan ini masalah dengan kepatuhan hukum. Dan atensi atau perhatian yang baik pada anak, memberikan usaha anak, dan memberikan konsekuensi yang konsisten, dan juga mewujudkan hadiah pada anak tersebut secara schedule, kemudian memberikan sesuatu dengan teratur, tempat yang teratur. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon dimaaf. Om Santi 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 Om. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa lengkap jadi ya dok. Tadi kalau kita bicarakan tentang hiperaktif, ini tadi dikaitkan banyak dibahas oleh Dokter Maharati mengenai ADHD. Kemudian tadi tanda dan gejalanya juga sudah
dari preschool sampai nanti bisa berlanjut juga saat dewasa, sehingga dalam membantu anak-anak dengan kondisi seperti ini perlu juga kita ketahui kebutuhannya secara tepat. Ya, ini sudah banyak sekali Dok yang mau bertanya. Mungkin saya izin membacakan dahulu. Ini ada pertanyaan mengenai ini Dok, bagaimana mengatasi anak hiperaktif yang suka berlari dan juga disertai nih keterlambatan dalam berbicara pada usia 4-6 tahun. Silakan Dokter Maharati mungkin bisa ditanggapi. Nah, baik, terima kasih dari ini Nona apa Ibu ya? Saya panggil adik aja ya, adik Masna ya. Adik Masna Sarjana Sains ya. Bagaimana menghadapi anak hiperaktif, suka berlari dan keterlambatan dalam berbicara dengan usia 4-6 tahun. Ya, terima kasih pertanyaannya bagus ya. Dan ini kita sering temukan di kasus-kasus psikiatri anak ya. Seringkali kalau seorang anak tidak tertangani tadi hiperaktif ini bisa kita deteksi dari masa-masa perkembangan awal ya. Sebelum 4 tahun juga ada. Nah, untuk konteks definisi gangguan ADHD ini, kalau dulu itu onsetnya 7 tahun, jadi dia harus di konteks di sekolah formal ya, konteks sekolah formal. Tapi ternyata ada yang muncul di usia-usia awal, sudah muncul di usia awal gitu, sehingga mengganggu proses tumbuh kembangnya ini, yang nanti dikaitkan gangguan bicara. Bisa nggak gangguan bicara? Bisa banget. Dan ini ada yang namanya kriteria, kami masih pakai yang namanya kriteria 0 to 3. Jadi ini mungkin 0 to 3 itu adalah semacam diagnosis untuk komunikasi antar psikiater anak dengan biasanya dengan pediatri anak ya. Bahwa ini seorang anak karena tadi ada kriteria bahwa di sekolah formal harus duduk tenang, tidak berlari-larian, tapi ini mungkin bagian dari yang muncul sejak dini. Sehingga kita kategorikan dia mengalami gangguan regulasi yang nantinya mungkin akan menjadi mengembangkan gangguan ADHD ini, seperti itu. Bila kita cek bahwa itu IQ-nya, karena sering sekali, seperti saya di atas tadi, dirujuk ke kita karena retardasi mental. Ini berpotensi nggak dia nanti IQ-nya biasanya sering borderline, kayak gitu ke bawah ya, sering sekali. Nah, ini pentingnya kita periksa sejak awal, screening sejak awal, sehingga nanti perkembangannya tidak stagnan di sini ya. Gangguan berbicara tentu kita menganggap bahwa ini ada keterlambatan dalam perkembangannya. Untuk mengoptimalkannya tolong, karena ini artinya kalau dia terlambat kemudian aktif sekali, nah konteksnya adalah gangguan neurodevelopmental. Tentu kita secara biologi. Jadi tidak bisa tidak harus secara biologi. Jadi biasanya kami di awal akan memberikan obat dulu sehingga dia bisa belajar. Dia bisa kita kasih yang namanya terapi wicara. Sehingga terapisnya tidak bingung, kesusahan karena lari-lari, dikasih terapi nggak bisa. Seperti itu. Oke. Jadi penting sekali mengecek yang tadi, melihat yang tadi, karena sering komorbid seperti itu. Demikian Dokter Uma, mungkin saya bisa jawab seperti itu. Ya baik, terima kasih Dok. Jadi mungkin mudah-mudahan sudah terjawab ya. Jadi kita bagaimana menanganinya secara bersama-sama ya Dok ya. Jadi dari terapi biologisnya sendiri, terapi biologi, obat, betul. Terus kemudian untuk mengefektifkan itu sendiri dari terapi bicaranya ya Dok. Sehingga, untuk membantu, karena sering betul, sekali Dok, jadi terapis bicaranya, Dok ini nggak bisa saya terapi, seperti itu Dok. Jadi kita mempersiapkan dulu, biasanya sih saya kasih obat dulu, biasanya sebulan itu antar 2 minggu sampai 2 bulan penggunaan obat,
tentu mempertimbangkan yang tadi secara biologi kita kenapa menjelaskan bahwa secara biologi ada ini yang dasar dari pemberian obat. Jadi biasanya kita berikan obat itu biasanya 2 minggu sampai sebulan itu udah tenang sehingga dia bisa belajar. Jadi kolaborasi dengan terapi bicaranya, terapisnya, begitu dok. Iya, baik. Ya. Terima kasih dok. Jadi dengan kolaborasi tersebut perkembangan anaknya bisa dibantu ya dok, Jadi sehingga dibantu sesuai jadi termasuk optimal. dan Iya dok. bicara. Iya dok. Baik, terima kasih Dr. Maharati. Kita mungkin bisa berlanjut ke pertanyaan yang kedua dari mungkin Bapak Budi ya, kalau misalnya namanya Bapak Budi, Budi. mungkin Bapak Budi ini. Pada anak dengan ADHD, salah satunya adalah inattention, di mana anak sering tidak fokus dalam mengerjakan tugas sekolah, tapi kalau main game bisa fokus dan bisa lama ya. Mohon penjelasan dokter terkait hal ini. Silakan Dr. Maharati. Iya, untuk penegakan Bapak Budi ya, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Untuk penegakan kriteria diagnosis tadi, yang dimaksudkan tidak fokus adalah kita kepada situasinya di mana dia diharapkan. Jadi settingnya diharapkan dia sebenarnya harus memperhatikan, fokus, duduk tenang. Nah, kalau dia duduk tenangnya di saat bermain game, saat terutama sih main game ya, di gadget ya. Nah, itu kita tidak masukkan karena ada kriteria di 2 setting yang dimaksud di mana dia dibutuhkan untuk fokus, untuk mendengarkan seperti itu. Jadi, mungkin saja dampak dari gadget ini yang kemungkinan cukup lamanya nanti kalau dia tadi saya sampaikan ada comorbid penggunaan atau penyalahgunaan atau ketergantungan dari gadget yang mana frekuensinya semakin lama semakin meningkat dan tentu fungsi-fungsi lain yang harusnya dia tugas-tugasnya ini mungkin akan sangat terganggu. Jadi penting sekali ini kita bawa ya, kita periksakan ke profesional ya, terutama nanti ke psikiatri anak karena banyak kejadian terutama nih di masa pandemi semakin banyak yang komorbid dengan kecanduan gadget seperti itu. J. Iya, baik. Terima kasih dok. Jadi mungkin perlu pemeriksaan untuk pemastian diagnosis itu tadi ya dok. Penting sekali pemastian. Jadi yang dimaksud penegakan kriteria ini mungkin agak sedikit jawabannya. Kalau ia bisa duduk tenang waktu bermain gadget, maka bukan ADHD. Bukan. Dia bisa ADHD. Tapi bukan kriterianya itu. Gitu. Malah ini adalah suatu gangguan. Kita masuk inatensi, mungkin dominan inatensi, meskipun dia tidak hiperaktif. Seperti itu, J. Ya, baik. Terima kasih dok atas tanggapannya. Mudah-mudahan sudah jelas mungkin ya dari pertanyaan Pak Budi ini. Terus kemudian bisa tadi ada diinformasikan juga oleh Dr. Maharati mengenai langkah-langkahnya seperti apa sehingga penanganannya bisa lebih sesuai. Terima kasih untuk untuk soal tanya jawab yang selanjutnya. Ini dari Ibu guru nih dok, dari Ibu Sulistiana ya, sebagai guru TK seringkali menghadapi anak yang menurut saya hiperaktif seperti anak tidak bisa tenang atau tidak mau mendengarkan apabila diberi pendekatan. Tapi lebih sering saya mendapati anak tersebut pintar atau cerdas. Jadi pertanyaannya adalah apakah anak tersebut termasuk kategori hiperaktif dan bagaimana solusi untuk menghadapi anak tersebut ketika di sekolah. Silakan Dr. Maharati. Oke, terima kasih Ibu Sulistiana, Ibu guru TK ya. Tentu kita ngelihat tadi fase perkembangan ya Ibu ya, dikatakan seorang anak yang masuk, beberapa ada yang TK-nya 3 tahun, saya nggak tahu apakah 4 tahun atau 3 tahun. Ya, tentu taraf perkembangannya kita masih
lihat lagi gitu. Ini anak usia berapa sih? Kemudian kita lihat nih di sekolah, apakah sekolahnya yang duduk? Jadi mungkin saya sedikit malah bagus sekali nih untuk ibu-ibu yang ibu guru yang TK ya. Jadi kalau kami menganggap bahwa begitu TK terus sekolahnya duduk kayak anak SD yang menghadap, dia harus menghadap ke depan, duduk di meja dengan tenang, itu sebenarnya tidak bagus bagi perkembangan seorang anak. Yang di masa itu dia bersosialisasi. Tujuan kita di taman kanak-kanak, jadi bedakan yang dimaksud sekolah itu adalah yang depannya S. Sekolah dasar, SMP, SMA, seperti itu. Yang dia menuntut harus tenang. Tapi bila TK seperti itu, jangan-jangan lingkungan kelas itu sendiri yang membuat seorang anak yang cerdas tadi, ya aslinya dia cerdas, dia aktif, bukan hiperaktif, tapi aktif dan sesuai dengan perkembangannya. Kemudian kita mengatakan bahwa sering melabel, ini anaknya nakal loh ya, seperti itu. Kasihan sekali nanti perkembangan secara psikologis anak ini ke depannya. Dia jadi kurang percaya diri karena dibilang nakal. Padahal mohon maaf, setting dari TK ini kurang pas untuk anak di usia seperti itu. Jadi mohon nanti mungkin kelasnya dibuat yang asik ya, beramai-ramai, karena bagaimanapun tujuan daripada TK adalah bagaimana dia bersosialisasi. Setelah dia misalnya di usia 3 tahun, biasanya dia mengembangkan egosentrisnya, nggak mau berbagi sama orang lain. Nah, di sini kita mengajarkan di TK, bagaimana dia berbagi dengan temannya, bagaimana dia bisa berbagi dalam kaitan bermain, bagaimana dia belajar dengan bermain. Jadi mohon maaf, misalnya nih anak TK yang dikasih PR, mohon maaf, itu kurang bagus, mohon maaf ibu-ibu. Jadi tidak lagi membebankan sesuatu yang membuat nantinya dia menganggap bahwa sekolah itu sesuatu hal yang menakutkan, nggak nyaman. Kok harus ada tugas-tugas yang tidak menyenangkan, yang tidak sesuai usianya. Balik lagi kita sesuai dengan usia perkembangan seorang anak, ya, secara sosial, secara kognitif. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Dokter Marati. Jadi kita tetap lihat anak itu usia berapa dan taraf perkembangannya apa gitu ya Dok ya. Ya, betul sekali Dok. Bisa Karena menyesuaikan dengan pendekatan. iya, soalnya sekarang semakin dini anak-anak disekolahkan gitu. Jadi kalau anak normal, apalagi ini pinter ya, anak normal nggak usah dikasih pelajaran harus membaca, menulis. Nanti pas waktunya sekitar 7 tahun itu dia otomatis nanti bisa baca sendiri. Kalau dibiarkan dia berkembang sesuai dengan usianya. Demikian Dok. Iya, baik Dok. Terima kasih Dok atas pencerahannya ya. Jadi itu jadi ada gambaran jadinya nih ya kalau misalnya setting untuk taman kanak-kanak untuk disesuaikan dengan usia perkembangan kebutuhan, anak. disesuaikan dengan kebutuhan. Sehingga nantinya anak juga berkembang bisa lebih optimal. Baik, mungkin karena keterbatasan waktu, mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dibahas. Ini jadi mungkin kalau saya boleh simpulkan Dok, tadi kalau untuk anak hiperaktif itu sendiri, ini tadi sudah dikaitkan juga dengan gejala-gejala pada ADHD, kemudian tanda dan gejalanya jadi sudah dibahas juga tadi oleh Dokter Maharati. Dan kalau misalnya hiperaktif dan ADHD ini bisa muncul masalah-masalah lain ya Dok ya, jadi termasuk masalah perilaku, masalah prestasi di sekolah, terus kemudian masalah yang mungkin relasi dengan orang lain, sehingga perlu nih kita melakukan intervensi yang sesuai ya, dan banyak hal yang bisa dicoba mulai dari modifikasi harian di rumah sampai apabila memang membutuhkan nih untuk penanganan profesional ya. Kemudian dari profesional ini tersebut bisa didiskusikan bersama dengan orang tua untuk penanganan yang sesuai pada anak ini. Terima kasih Dokter Maharati. Dokter, sebelum saya kembalikan ke MC dan ditutup, apakah ada closing statement dari Dokter Maharati? Iya. Silakan Dok. Terima kasih Dokter Kuma.
saya menyampaikan pesan yang sangat penting ini. Stigma sangat mempengaruhi. Jadi jangan lagi dibawa ke psikiater. Sebelum terlambat, kami ada psikiatri anak supaya anak bisa berfungsi secara optimal. Kenali, jangan malu. Orang yang ke psikiater bukan orang yang kurang bagus, tapi orang yang keren. Jadi dalam kehidupan kita, tolong seorang anak, seorang dewasa. Artinya hampir semua, minimal sebenarnya 4 kali, minimal 4 kali anak diperiksakan, seseorang ini diperiksakan. Baik di masa kanaknya, jadi mau masuk TK nih, silakan dikonsulkan, ada gangguan enggak, atau sudah muncul keterlambatan. Mau masuk atau dia puber yang kedua, kemudian remaja yang mau menikah, atau di usia dewasa. Jadi sebenarnya minimal atau lebih. Jadi tolong orang yang ke psikiater, khususnya jualan ini, khususnya psikiatri anak adalah orang-orang yang keren, orang yang bertanggung jawab. Terima kasih, pesannya Dr. Uma. Baik, terima kasih Dr. Maharati atas closing statement-nya ya. Jadi sekaligus bagaimana kita tetap memprioritaskan ya Dok ya kesehatan jiwa kita mulai dari anak seiring dengan transisi kehidupan kita dari fase ke fase, dan itu kita bisa nih bagaimana pada ujung-ujungnya kita memiliki fungsi yang optimal untuk berkembang, fungsi yang optimal untuk bermanfaat di masyarakat. Terima kasih Dr. Maharati atas materinya yang luar biasa dengan diskusi yang luar biasa juga, dan juga kita mendapatkan banyak pencerahan ya pada pagi hari ini mengenai anak yang hiperaktif. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Saya kembalikan ke Cok Inta untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Uma dan Dr. Rati. Selanjutnya, sebagai bentuk apresiasi akan ada penyerahan sertifikat kepada narasumber dan moderator kami. Sertifikat pertama untuk Dr. Gusti Ayu Maharati, Magister Kesehatan, Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan. Baik, Saya izin dokumentasi ya. Oke, 1, 2, 3. Sepertinya Dokter Maharati. Oh ya, tadi 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih banyak, Dok. Selanjutnya untuk moderator, Dr. Kusuma Minayati, Spesialis Kedokteran Jiwa. Saya izin dokumentasi lagi ya, Dok. 1, 2, 3. Baik, sekarang acara akan dilanjutkan dengan sesi dokumentasi bersama seluruh peserta dan narasumber. Peserta diharapkan untuk menyalakan kamera untuk sesi foto bersama. Sudah boleh foto sekarang? Oke, saya langsung foto aja ya. Ada 4 slide, jadi boleh tunggu. 1, 2, 3. Satu, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Dan 1, 2, 3. Oke,
Baik, kita sudah berada pada penghujung acara. Karena pada awal acara kita membuka dengan acara ini dengan doa, maka alangkah baiknya kita juga menutup acara ini dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kepada Dr. Ratih sebagai narasumber kita dan Dr. Uma sebagai moderator yang sudah bersedia meluangkan waktu dan membagikan ilmu untuk kita semua. Terima kasih juga atas kehadiran dari para peserta webinar kali ini. Saya Cokorda Dewinta mewakili segenap panitia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ratih. Terima kasih sama-sama. Untuk materi ada yang menanyakan, sudah saya kirimkan ke panitia. Silakan kalau mau digunakan. Saya izin live ya. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Dok.